Salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Kami dari Great Commission, Gospel Ministry Fellowship, yang bahasa Indonesianya berkata itu persekutuan pelayanan Injil Amanat Agung. Kami berada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dan saya mengucapkan salam, selamat bergabung bersama kami. Puji Tuhan. Saudara tahu bahwa kalau hari-hari ini, terakhir ini kita lihat bahwa semua manusia rata-rata mau hidup di dalam kemenangan, bukan? Semua orang mau menang. Menang dari segala macam, khususnya dari masalah hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini kami akan mendengar firman-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Dan hamba minta tolong, Tuhan penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu yang penuh kuasa itu. Berbicaralah melalui mulut hamba ini. Ampuni segala dosa dan salah hamba, supaya hamba layak menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan, amin. Saya taruh note, sebelum kita mulai, ada note di layar, yaitu Tuhan Yesus berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku atau firmanku tidak akan berlalu. Dari Matius 24 ayat 35. Sekali lagi note saya taruh, kita baca. Ini adalah satu pernyataan dari Tuhan Yesus yang penuh kuasa terhadap langit maupun bumi. Artinya, perkataan atau firman Tuhan Yesus lebih kekal daripada langit dan bumi. Amin. Dan kita akan melihat judul dari firman Tuhan hari ini. Judulnya yaitu kemenangan. Kemenangan. Atau dalam bahasa Inggrisnya victory. Dalam bahasa Inggrisnya victory. Kita akan masuk judul poin nomor satu, yaitu Yesus ciptakan segalanya. Yesus ciptakan segalanya. Jesus created all things. Jesus created all things. Nah, kita akan lihat note sebelum masuk ayatnya. Note ini berkata, seperti jembatan Suramadu yang menyeberangi selat yang sangat panjang dan lebar, jembatan ini tidak terjadi secara kebetulan, betul? Saya pernah melewati jembatan ini Suramadu dari Surabaya ke Madura. Tidak kebetulan, tetapi ada orang yang merancangkan dan membuatnya. Demikian juga langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada yang merancangkan dan menciptakannya. Amin. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 4 nanti. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia, firman yang adalah Allah, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan, katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman itu, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman ini, tanpa firman ini tidak ada apa-apa. Karena firman ini yang menciptakan segala sesuatu, dijadikan melalui firman ini. Jadi ayat ini, saya taruh ayat ini dengan sangat jelas sekali menyatakan siapakah pencipta. Betul? Kita baca ayat 14-nya, dikatakan, firman itu, sang pencipta, telah menjadi manusia, yaitu siapa? Tuhan Yesus, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi tentang Tuhan Yesus, Dia menjadi manusia dan Dialah yang menciptakan segalanya. Coba kita baca Kolose 1 ayat 16.
seperti ini, karena di dalam dialah, yaitu siapa? Yesus, katakan telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu siapa? Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita jelas sekali melihat firman Tuhan, siapa yang menciptakan alam semesta, bumi dan sebagainya. Kita lihat note di sini, saya taruh note-nya. Jadi jelas sekali Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta dari segala yang ada. Tetapi Dia tidak pernah menciptakan setan. Nah, sekarang kita mulai berbicara musuh kita ya. Tetapi Dia tidak pernah menciptakan setan. Karena setan itu adalah nama julukan belaka. Dan nama sebenarnya ialah apa? Lucifer. Yaitu malaikat yang ingin menjadi Tuhan atau menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Jadi Tuhan tidak menciptakan setan. Oke, coba kita baca selanjutnya. Setan berdosa terhadap Tuhan dan lalu ia dicampakkan ke bumi. Setan membawa dosa masuk ke dalam dunia ini dan dosa merusak manusia sehingga ada apa? Ada kebencian, ada peperangan, pembunuhan, hawa nafsu, penipuan, perampokan, korupsi, ketamakan, dan sebagainya. Ini semua karena dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Coba sekarang kita ke poin nomor 2. Di sini saya taruh judul yaitu setan adalah musuh kita. Setan adalah apa? Musuh kita. Satan is our enemy. Satan is our enemy. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Tuhan Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia, yaitu iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tuhan Yesus yang berbicara ini. Coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10 aneks. Tuhan Yesus juga mengatakan, pencuri atau setan dan iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Wow. Jadi dia datang ke dalam dunia, dia bawa dosa. Sekarang dia mau mencuri, membunuh, membinasakan kita manusia. Coba kita baca Efesus 6 ayat 12. Ini musuh berat kita ini. Saya taruh di atas judulnya musuh berat. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Wow, semuanya melawan ya. Jadi kita bukan melawan darah daging, artinya sesuatu yang kita lihat yang tidak kelihatan di udara ini. Saya taruh note-nya seperti ini. Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa musuh kita adalah siapa? Setan. Musuh kita yaitu demons, roh-roh jahat yang berkentayangan di udara. Bukan Tuhan. Musuh kita bukan Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan dalam segala, wah Tuhan kok begini Tuhan. Tapi bukan musuh. Yang musuh kita setan. Jadi sangat gamblang. Kalau Anda tidak di pihak Tuhan, berarti Anda di pihak siapa? Setan. Karena setan musuh. Anda tidak mau di pihak Tuhan, berarti Anda di pihak setan. Tidak ada pilihan lain. Coba note next, saya taruh juga. Alkitab mengajar bahwa kuasa Tuhan Yesus sanggup mengalahkan kuasa musuh terbesar kita itu setan. Dan bagaimana setan bisa mengalahkan Tuhan Yesus? Sedangkan setan adalah hanya makhluk ciptaan.
dan Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta. Oke? Notnya lagi kita baca supaya saudara jelas. Setan boleh mencoba untuk mencuri kesehatan kita, mencuri sukacita atau kebahagiaan kita, iman kita, harta milik kita, usaha bisnis kita, bahkan plan kita dan sebagainya. Setan boleh coba curi semuanya. Tetapi dia tidak akan pernah sanggup untuk mencuri Roh Kudus yang ada di dalam kita. Karena apa? Karena lebih besar dia ya Roh Kudus yang ada di dalam kita daripada segala roh-roh di dalam dunia ini, roh-roh yang bergentayangan ya. Jadi Roh Kudus lebih besar. Setan nggak bisa curi Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan kita, tidak bisa. Oke, kita masuk poin nomor 3, yaitu di pihak Yesus. Di pihak siapa? Yesus. On Jesus' side. On Jesus' side. Matius 28, 18, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala apa? Kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kepada Tuhan Yesus diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, Yesus berkuasa atas segala ciptaannya sendiri. Amin. Di sorga dan bumi, karena segalanya diciptakan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia diberikan kuasa atas segalanya. Coba kita baca Roma 8:31b. Next. Dikatakan, jika Allah itu Yesus atau Yesus di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Jika Allah atau Tuhan Yesus ada di pihak Anda dan saya, siapakah yang dapat lawan kita? Karena dia begitu berkuasa, dia berkuasa atas setan musuh besar kita. Amin. Ya, jika Tuhan Yesus, pencipta segalanya ada di pihak saya, siapakah yang akan dapat melawan saya? Kira-kira firman Tuhan seperti demikian? Ya, firman Tuhan mengatakan kalau kita di pihak Tuhan Yesus, siapa yang lawan kita? Jadi saudara pilih aja. Coba notnya kita baca. Seperti yang saya katakan bahwa setan adalah perusak ciptaan Tuhan. Setan ingin menguasai dunia dengan segala isinya, baik manusia maupun yang lain-lain. Sehingga apa yang sedang terjadi di dunia ini sekarang, apa yang terjadi? Kekacauan dan ketegangan. Saudara boleh lihat sekeliling saudara. Semuanya kekacauan dan ketegangan. Coba notnya lagi saya tulis seperti ini. Manusia sekarang hidup dengan rasa kecemasan, betul? Dan ketakutan. Saat ini saya ngomong ini, orang hidup dengan kecemasan, ketakutan. Kecemasan karena tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Dan ketakutan karena merasa tidak ada apa? Jaminan ketenteraman hidup di mana-mana. Dan semua ini karena setan membawa dosa masuk dalam dunia ini. Wow. Jangan salahkan setan, jangan salahkan Tuhan. Tapi ya sudah terjadi bahwa setan masuk ke dalam dunia ini sambil membawa dosa. Coba not juga saya taruh seperti ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Membinasakan perbuatan iblis dan untuk menyelamatkan manusia dari ancaman dosa atau perbuatan setan. Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Dia datang. Dia ingin menyelamatkan kita. Coba baca pertama Yohanes ayat 3, pasal 3 ayat 8b. Dikatakan, untuk inilah anak Allah yaitu Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu supaya ia apa? Membinasakan perbuatan iblis atau setan itu. Jadi Tuhan Yesus datang bukan hanya kita dikasih berkat, kita minta segalanya, kesenangan. Dia datang, dia harus membinasakan perbuatan iblis yang mengacaukan kita. Kesusahan dan sebagainya saya sudah jelaskan, itulah musuh kita. Ya, jadi saudara berterima kasih bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Amin. Coba saya taruh note seperti ini.
Tuhan Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Tetapi dia menyelamatkan orang-orang yang di pihak dia. Jadi, di pihak siapa Anda mau? Di pihak iblis yang dibinasakan atau di pihak Yesus yang membinasakan iblis. Jadi Anda pilih di pihak mana yang Anda mau. Amin. Coba kita maju poin nomor 4. Di saya taruh Yesus menyelamatkan. Yesus menyelamatkan. Jesus saves. Jesus saves. Coba kita lihat Matius 1 ayat 21, dikatakan begini. Ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Dosa mereka. Ingat, setan masuk dia bawa dosa. Dan semua orang sudah berdosa gara-gara setan masuk. Coba note-nya saya taruh seperti ini. Saya mendengar orang-orang berkata bahwa semua agama itu sama. Dan melalui agama apa saja, orang dapat masuk ke surga. Anda pernah dengar itu? Iya. Saya dulu pernah dengar, sering dengar. Tetapi, mengapa malaikat Tuhan berkata kepada Maria, nama anak itu Yesus? Betul? Dikatakan Yesus, bukan Buddha, bukan Konghucu, Siddhartha, Muhammad, dan sebagainya. Apakah malaikat Tuhan berdusta pada Maria? Saya hanya ingin bertanya saja. Kenapa hanya Yesus? Sedangkan kita percaya banyak jalan ke surga. Tapi yang menyelamatkan hanya Yesus. Semua yang nama-nama saya taruh tidak pernah berkata, akulah jalannya juru selamat dan sebagainya. Amin. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 17. Next. Sebab Allah mengutus anaknya itu Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi jelas sekali saudara, Tuhan Yesus datang untuk membinasakan perbuatan iblis dan juga untuk menyelamatkan dunia, termasuk Anda dan saya. Coba kita lihat note-nya. Tidak ada satu agama apapun, yang satu nabi atau manusia siapapun yang sanggup untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan mereka. Saudara percaya itu? Amin. Kalau saudara mau diselamatkan dari segala dosa yang jahat ini, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong. Tidak ada yang lain. Nabi-nabi lain tidak bisa. Benar? Kita baca Kisah Para Rasul ayat 4, pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ingat namanya siapa? Yesus yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara jelas, musuh kita setan. Siapa yang bisa melawan musuh kita ini? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Namanya Yesus. Dan saudara pilih aja yang mana saudara mau berada di pihak mana gitu ya. Dan di sini dikatakan apakah Alkitab berdusta? Apakah Alkitab berdusta? Saya selalu tanya, orang selalu ngomong tentang Alkitab. Saya jadi bertanya terus, apakah Alkitab berdusta? Oke, kita poin yang terakhir, nomor 5. Yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Eternal life. Eternal life. Kita lihat note di sini katakan setan bertujuan untuk membinasakan manusia, yaitu supaya manusia binasa di api neraka bersama dia. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan manusia hidup yang kekal
bersama dia di surga. Ada amin, saudaraku? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setan membawa kita ke neraka. Dalam bahasa biasa hari-hari kita bilang, tak usah ya, gitu. Jakarta bilang, tak usah ya, aku mau ikut Tuhan Yesus. Amin. Coba Yohanes 10 ayat 28 kita bacanya berkata, dan aku, Yesus, memberikan apa? Hidup yang kekal kepada mereka orang-orang percaya, dan mereka pasti, katakan pasti, tidak akan binasa, terpisah dari Tuhan sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, ini pernyataan Tuhan Yesus. Kuat tidak pernyataannya? Tidak, saya tidak pernah dengar nabi pendeta siapapun berkata ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menggaranti. Coba Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal, baca, engkau apa? Satu-satunya Allah yang benar. Berarti apa? Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti apa? Yang lain apa? Nggak benar. Dan apa? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Yang mana yang benar? Saudara pilih. Note, kita baca lagi. Selanjutnya di sini kita akan jadi kemenangan kita bukan terdapat di kekuatan senjata macam apapun, juga bahkan senjata nuklir, tetapi kemenangan kita hanya terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Betul? Setelah kita pelajari, saudara mau menang, ikut Tuhan Yesus. Ikut agama kalah. Saya garanti, saudara. Saya garanti. Agama tidak menjamin saudara menang. Hanya Tuhan Yesus. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 57 berkata seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi apa? Kepada kita kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas. Saya akan baca sekali lagi. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, katakan haleluya. Amin. Ya, jadi ringkasannya kita lihat ringkasan seperti ini. Kita belajar judulnya title kemenangan atau victory. Dari kemenangan atau victory. Coba kita tadi poin nomor 1, Yesus ciptakan segalanya. Jesus created all things. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Yesus, dan bagi Dia. Yesus menciptakan. Coba poin nomor 2-nya katakan, kita pelajari tadi, setan adalah musuh kita. Satan is our enemy. So don't be friend with Satan. Jangan berteman dengan setan. Dia musuh, saudaraku. Jangan berkompromi dengan musuh. Dia mau membunuh saudara. Bagaimana mau berkompromi? Kita mau dibunuh kok kita akor-akoran sama dia. Ya, jadi kita hidup melawan roh-roh setan di udara. Musuh kita lawan. Jangan bergaul sama setan, saudara. Jangan. Kita celaka kita. Poin nomor 3. Kita di pihak Yesus. Di pihak Yesus. On Jesus' side. Segala kuasa telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi aku mau bersama Tuhan Yesus. Amen. Ya, firman Tuhan Yesus berkata, either you are with me or you are against me. Saudara bersama Tuhan Yesus menang atau kalah di luar Tuhan Yesus. Amin. Coba poin nomor 4 kita pelajari tadi. Katakan, Yesus menyelamatkan. Jesus saves. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan. Inilah firman Tuhan. Poin nomor 5 kita pelajari tadi. Kemenangan yang kekal. Kemenangan yang kekal. Eternal victory. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Selamanya kita menang. Amin. Saudara terima Tuhan Yesus sudah selamatkan selamanya. Kita akan menang. Haleluya. Coba kita lihat aplikasinya apa. Saya selesai. Firman Tuhan hari ini sangat jelas bahwa setan datang hanya untuk membinasakan. Kalau bisa semua manusia
termasuk Anda dan saya. Tetapi bersyukurlah Tuhan Yesus sudah datang untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis demi menyelamatkan Anda dan saya. Asalkan kita mau berada di pihaknya. Anda mau tidak? Terserah pilihan Anda. Mau di pihak setan atau Tuhan Yesus. Jadi sebagai kata penutup, saya katakan ini, kemenangan kita bukan terdapat di dalam agama apapun, senjata apapun, dan sebagainya. Tetapi kemenangan kita hanya terdapat di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Itulah kemenangan kita. Saudara di pihak Tuhan Yesus, dia menang. Saudara lihat gambar backgroundnya salib, waktu dia disalibkan, iblis sangka dia kalah. Tidak tahunya dia menang. Dia bangkit lagi. Jadi kemenangan kita. Haleluya. Saudaraku, kata penutupnya sudah saudara baca, saya sudah baca, dan sudah jelas. Kita akan berdoa dalam 1 menit ini. Saudara mau make sure ada di pihak Tuhan Yesus, saudara berdoa bersama saya. Doanya seperti, boleh ulangi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sudah mendengar firman hari ini. Saya mau berada di pihak-Mu. Oleh sebab itu, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya, supaya saya bisa hidup menang. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya untuk mendapat hidup yang kekal, kemenangan selama-lamanya. Di dalam nama-Mu, saya sudah berdoa. Amin. Amin. Kalau Anda berdoa dengan jujur, Anda ada di pihak Tuhan Yesus, Anda menang. Saya akan mendoa sekali lagi, berdoa berkat untuk kita semua dan kita akan selesai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini, di mana kami dengar dan jelas firman menyatakan bahwa kami mempunyai kemenangan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kiranya kasih-Mu Bapa, kasih-Mu kekal menyertai kami. Anugerah, semua anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan persekutuan melalui atau di dalam Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita semua katakan, Amin. Amin. God bless you. Terima kasih sekali lagi Anda sudah mendengar firman ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi Anda. Sampai kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. God bless you. Tuhan berkati. Terima kasih. Bye-bye.